Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammad ibn Abdillah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Fauzikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, pertama, mari kita kembali meningkatkan suasana syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kalimat syukur yang ini merupakan kalimatun qalaha ashabul jannah. Bapak Ibu, para kiai kita, para ulama kita, guru kita selalu mengingatkan di setiap majelis agar kita berucap kalimat alhamdulillah. Bahkan beliau mengingatkan kita ikrar dengan kalimat alhamdulillah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Quran surat Az-Zumar ayat 73, 74, 75. Tiga ayat ini adalah di antara kronologis jamaah komunitas orang-orang yang masuk surga dengan berombongan. Semoga jamaah itu termasuk yang disebut oleh Allah. Saya baca Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin
wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha fa ni'ma ajrul 'amilin. Tolong Bapak Ibu dicatat satu poin. Mereka penduduk surga qalu menika Bapak Ibu setelah diyakini di hati harus diucapkan. Itu qalu. Jadi enggak cukup kalimat alhamdulillah itu di batin, enggak cukup. Harus diapakan? Dikatakan. Maka Allah mengatakan kepada ahlu ashabul jannah wa qalu alhamdulillah alladzi sadaqana wa'da wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha. Jadi Bapak Ibu sekalian, teruslah berucap setelah keyakinan di hati kalimat alhamdulillah. Nabi Adam alaihissalam setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah yang paling luas, kemudian Allah mengatakan kun, jadilah Nabi Adam. Bapak Ibu, apa kalimat pertama yang keluar dari lisan Nabi Adam? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itulah kalimat pertama yang keluar dari lisan Nabi Adam alaihissalam setelah diciptakan oleh Allah dengan kalimat kun fayakun. Nabi Adam lahir hadir di bumi dengan wujud yang sempurna. Setelah itu Nabi Adam berucap kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, mari kita terus berucap kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita bagian yang mendapatkan janji dari Allah. Setelah kita benar-benar syukur nikmat Allah. Quran surat Ibrahim ayat ke-7. La in syakartum la azidannakum. Janji Allah. Bapak dan sekalian, selanjutnya mari kita berucap salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Muhammad ibn Abdillah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kita akan fokus di Quran surat Al-Hasyr ayat 18 sampai terakhir. Fokus. Setelah itu kita berharap kita akan punya visi, punya misi setelah kita membaca, memahami Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Kita akan menjawab pertanyaan kita adalah what is the next? Kalau begitu di tahun 2022, di tahun berikutnya dan berikutnya apa yang harus aku lakukan? Jadi harapan saya Bapak Ibu nanti detail untuk take action, untuk melakukan apa yang saya ingin lakukan. Maka nanti kita punya syiar, Bapak Ibu sekalian, ada dua ayat. Yang pertama adalah syiar kita adalah Quran surat Al-Kahfi ayat 46. Al-Kahfi ayat 46. Wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Yang kedua adalah Quran surat Al-Baqarah 148.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di ayat tersebut ada kalimat fastabiqul khairat. Ngerti nih Bapak Ibu? Jadi ada 3 poin besar. Kita mulai Bapak Ibu, Quran surat Al-Hasyr ayat 18 dan seterusnya. Ini ada beberapa ayat dan mohon ini sering dibaca dan ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun law anzalna hadzal qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun huwallahu alladzi la Bapak dan Ibu sekalian, dari ayat yang saya baca tadi, kita akan fokus kepada satu kalimat. Ada beberapa kata, yaitu di Al-Quran ayat pertamanya surat 18 Quran surat Al-Hasyr. Ini yang menjadi tema kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad." Saya ulangi, mohon fokus ya. Yang buka Quran juga bagus kalau membuka Quran surat Al-Hasyr. Saya ulangi, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Saya ulang sekali lagi, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Secara bahasa artinya adalah, saya kasih mukadimah, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu contohnya ana ajlisu, saya sedang duduk. Fi'il mudhari', kata kerja yang sedang berlangsung pekerjaan itu dan berkesinambungan. Ngerti nih? Sampai nanti ada informasi kapan berhenti. Apa gitu? Itu fi'il mudhari'. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin verb present continuous tense. I am sitting, I am standing. Saya sedang berdiri. Dan itu berkesinambungan. Bapak Ibu sekalian, kita fokus. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi fi'il mudhari' ketika ada lam, fi'il mudhari'nya apa? Tanzur. Sebelumnya ada apa? Lam, huruf lam. Wal tanzur. Saat fi'il mudhari' didahului huruf lam, maka berubah fungsi fi'il mudhari' itu menjadi taklimat perintah dari Allah. Ya. Tanzur fi'il mudhari'. Ketika ada lam, maka fi'il mudhari' ini, kata kerja ini menjadi fungsinya fi'il amr, kata perintah. Bapak Ibu rasakan ya, ketika jenengan melaksanakan perintah Allah, itu kondisi yang sangat terbaik. Ya. Dan di sini Allah memberikan taklimat, memberikan perintah kepada kita.
Apa perintahnya? Wal tanzur. Tanzur itu apa? Tanzur itu bukan melihat. Kalau melihat, ara, saya melihat. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ghasyiyah Allah berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat." Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk nanzur, onta, bukan melihat. Bukan afala taro, bukan taro Bapak Ibu sekalian, tapi tanzur. Tanzur itu artinya adalah memperhatikan secara seksama, memperhatikan secara detail, memperhatikan dengan mengikuti secara teliti. Itu namanya tanzur. Gitu ya Bapak Ibu, kita fokus. Wal tanzur. Artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, kepada diri, kepada manusia, kepada orang yang beriman, tanzur, untuk memperhatikan secara teliti, secara detail, fokus. Apa yang diperhatikan? Wal tanzur ma qaddamat lighad. Maka inilah Bapak Ibu ayat yang sering para kiai kita, para guru kita, para ulama kita menjadikan ayat untuk dijadikan dasar dalil muhasabah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita diperintahkan oleh Allah untuk memperhatikan dengan seksama, memperhatikan dengan fokus, memperhatikan dengan detail tentang apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita kerjakan untuk kehidupan setelah kematian. Ghad itu adalah hari akhirat. Maka akhirnya ada sebuah kaidah Bapak Ibu sekalian, ini penting tolong catat. Al bidayah minan nihayah. Apa Bu? Bingung? Saya ulangi, al bidayah minan nihayah. Napa Pak? Yang pernah pesantren, al bidayatu minan nihayah. Napa arti itu? Memulai dari akhir. Pripun memulai dari akhir? Pripun maksudipun Pak? Ya. Saya dari Ponorogo ke Pacitan. Begitu berangkat dari rumah, saya mulai dari akhir Pak. Pripun maksudipun? Pernah ada seorang pemimpin ketika setelah dilantik jadi pemimpin, ditanya oleh seorang syekh, seorang guru, kamu sekarang menjadi pemimpin, kamu sekarang punya umat yang kamu pimpin, apa keinginanmu? Apa yang ingin kamu lakukan? Jawabannya satu kata, dua kata. Inni akhafun nar. Apa Bapak Ibu? Inni akhafun nar. Simple. Ayo saya ulang. Inni akhafun nar. Saya takut siksa api neraka. Itu dia adalah contoh memulai dari akhir. Kenapa Anda memimpin? Saya memimpin karena saya takut nanti dalam kepemimpinan saya masuk neraka. Gitu Pak, pemimpin ini wani korupsi nggak Pak? Halo, wani korupsi? Karena apa? Merampok. Wani nyolong betul Pak? Jadi itulah Bapak Ibu yang dimaksud dengan kita memulai dari akhir.
Ketika saya berangkat dari pondok ke Pacitan, maka saya harus nyatakan saya akan mati dan ingin masuk surga. Mulailah dari akhir, Bapak Ibu sekalian. Maka semua yang kita lakukan akan terkontrol. Banyak ya. Dari yang dimaksud akhir itu adalah kehidupan setelah kematian. Kenapa Bapak bekerja? Contoh ya, saya bekerja karena saya ingin di alam barzah mendapatkan nikmat, bukan azab. Seorang ibu ditanya, kenapa ke pasar Bu berdagang? Saya berdagang karena saya ingin ketemu anak saya di surga. Saya ingin bersama suami saya di surga. Itu yang dimaksud kita memulai sebuah amal dari akhir. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kembali ke wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, yaitu apa Bapak Ibu sekalian? Agar setiap diri, setiap orang memperhatikan secara detail tentang apa yang telah dilakukan untuk kehidupan setelah kematian. Hari akhirat. Ghad itu hari akhirat. Ngaten nggih Bapak Ibu sekalian? Maka akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki sebuah pernyataan yang sangat fenomenal, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu qabla an tuzan. Artinya hisablah, timbanglah, gitu ya enggak? Timbanglah ya amalmu sebelum nanti setelah kematian akan ditimbang. Ya. Hitunglah amalmu karena nanti ada hari hisab. Saat nanti dihisab di hari hisab tidak bisa lagi beramal, maka sekarang dihitung amal itu. Maka ada Bu, Bapak ya, salafus soleh, ada ummahat, ada para bapak-bapak yang soleh, ibu-ibu yang solehah, itu punya baju itu dua kantongnya, kayak punya saya ini, ada dua kantong ya, ada kiri dan apa? Kanan. Kemudian dia siapkan Bapak Ibu sekalian kerikil atau benda yang kecil. Ketika dia melakukan sebuah kebaikan, masukkan satu di kantong kanan. Ketika dia melakukan sebuah kesalahan dan dosa, masukkan sebelah kiri. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, baru apa? Sebelum tidur dihitung. Berapa kebaikan yang saya lakukan? Berapa kesalahan dan dosa saya lakukan diambil? Nanti di setiap sebelum tidur. Setelah itu, ketika kebaikan itu ternyata ada 10 kebaikan yang saya lakukan, maka pada diri saya sebuah tekad, ada sebuah azam. Kebaikan ini akan saya lanjutkan, akan saya tingkatkan karena Allah. Kebaikan ini akan saya tingkatkan, akan saya teruskan semata karena Allah. Maka besoknya tambah semangat. Kata nggih, ketika di sini ada 20 dosa, ya, hitungannya. Maka saya mengatakan apa yang pertama, akui Pak, saya berdosa, saya salah, mengakui dulu Pak. Apa berikutnya? Istighfar, astagfirullah. Kalau terkait dengan orang, minta maaf. Setelah itu Pak, berjanji, saya tidak ingin melakukan 20 dosa dan kesalahan itu. Dan saya bertekad untuk meninggalkannya, tidak mau mengulanginya. Dan Bapak Ibu sekalian, ini penting. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, segera lakukan kebaikan. Jadi begitu dosa itu jenengan rasakan telah melakukan, segera lakukan kebaikan. Memang sebagian ulama mengatakan segeralah berinfak. Saya kalau 20 dosa tadi ingin infak berapa Bu? 5.000 kali 20 untuk mengingat. Ternyata 20 dosa saya lakukan. Sebagai pertanda saya ingin menghukum diri saya untuk tidak mengulangi lagi. Saya menyesal, saya benci dengan dosa yang saya lakukan. Maka saya ingin 20 dosa kali 5.000. Itu Bu. Kasihkan mesin untuk membangun. Contoh Bapak Ibu sekalian. Ngaten nggih? Jadi inilah Bapak Ibu sekalian,
sepotong kalimat di Quran surat Al-Hasyr 18 tentang pentingnya kita untuk selalu muhasabah. Dan sebenarnya muhasabah itu setiap saat Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Allah memerintahkan kita wal tanzur. Itu setiap saat Bapak Ibu sekalian. Kalau setahun sekali terlalu lama gitu. Ini terdosa kita setahun sekali. Terlalu lama. Memang sebagian para salafus soleh itu membiasakan sebelum tidur. Apa Bapak Ibu? Sebelum apa? Sebelum tidur. Sebelum tidur itu bermuhasabah. Puncaknya nanti adalah siapapun yang salah, berbuat salah kepada saya maafkan. Apakah dia sengaja maupun tidak sengaja, saya maafkan. Itu puncaknya, baru tidur. Dan ternyata itulah di antara sahabat yang Rasulullah nyatakan masuk surga. Jadi Bapak Ibu, ketika ingin jenengan nanti dimudahkan segera masuk surga, setiap malam jenengan maafkan siapapun yang berbuat salah kepada jenengan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ustaz kita baru kepala berat saja. berat. Kau dibiasa jadi ringan Bapak Ibu sekalian. Ya Bapak Ibu sekalian, sudah ya. Sekarang berikutnya, dari sepotong kalimat ini, pertanyaannya adalah apa yang kita muhasabah? Berapa macam sih muhasabah itu secara umum? Dua. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Setiap saat, setiap malam, setiap pekan, setiap bulan, atau bahkan sekarang setahun sekali, setiap kita bermuhasabah harus ada dua dalam pikiran kita, dalam keinginan kita. Apa yang pertama Bapak Ibu sekalian? Apa Bapak Ibu yang pertama? Ini yang paling mendasar, yang paling pokok, dan inilah Bapak Ibu sekalian sebuah muhasabah dari sebuah hal yang sangat prinsip yang tidak boleh hilang pada diri kita sampai mati kita. Mungkin yang lain bisa hilang, bisa berkurang, tapi yang ini tidak boleh. Maka kenapa saya mengatakan ini prinsip dan penting Bapak Ibu sekalian? Karena landasan saya adalah Quran surat An-Nisa 136. Surat apa? An-Nisa 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Ini penting Bapak. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita alhamdulillah ala nikmatillah, kita orang-orang yang beriman. Alhamdulillah alladzi hadana, kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang-orang yang beriman. Ingat Bapak Ibu sekalian, selama kita masih hidup, keimanan kita belum jaminan sampai mati kita iman. Halo? Belum jaminan Pak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Halo? Bu, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kalian menjaga keimanan kalian sampai mati kepada Allah. Dan itu diperkuat dalam Quran surat Al-Hijr ayat yang terakhir Bapak Ibu sekalian, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya. Jadi kita beriman kepada Allah, menyembah kepada Allah sampai mati. Sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka Bapak Ibu sekalian, muhasabah setiap saat, dan ini yang paling prinsip, yang paling penting adalah kita bermuhasabah tentang keimanan kita. Apa Bapak Ibu? Keimanan kita. Apa dalilnya? Quran surat An-Nisa 136.
Apa dalilnya secara praktisnya? Quran surat Ali Imran ayat 8. Yang praktisnya ya, praktisnya. Dan hadis sahih. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika keimanan itu menjadi harga mati pada diri kita, akan dibawa sampai kematian kita keimanan ini. Karena siapapun yang tidak beriman kepada Allah pasti tidak masuk surga. Tidak ada diskusi, Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu, Quran surat Al-Kahfi mulai ayat 107 sampai akhir. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimat rabbi walau ji'na bimithlihi madada qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Inilah Bapak Ibu 3 ayat yang kita diingatkan untuk sering membacanya, terutama hari Jumat. 3 ayat. Apakah 10 ayat di awal surat Al-Kahfi atau 3 ayat di akhir surat Al-Kahfi? Coba dilihat di ayat yang pertama yang saya baca tadi, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Bapak Ibu, apa bedanya orang masuk surga dan orang masuk neraka? Apa bedanya? Bu? Hah? Kenapa bedanya? Hah? Hah? Dari ayat ini membedakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau orang mau masuk neraka itu ke surga dulu. Hah? Surga dulu ya. Karena cita-cita kita, keinginan kita, harapan kita. Orang Bapak Ibu sekalian tolong dicatat, orang yang sudah masuk surga tidak mungkin keluar, Pak. Dan tidak mau keluar. Dan tidak ada yang ingin keluar. Dan Allah tidak mengeluarkannya. Jadi siapapun yang nanti masuk surga tidak akan keluar. Tapi sebaliknya orang yang masuk neraka dimungkinkan apa? Keluar. Setuju gak? Saya ulangi, orang yang masuk neraka ketika ada keimanan, meskipun hanya sebiji sawi, dimungkinkan masuk surga, keluar dari neraka. Tapi kalau orang sudah masuk surga, tidak akan keluar dari surga. Pertanyaannya, jenengan pengen segera atau pengen langsung masuk surga? Halo? Atau punya keinginan, Ustaz ke neraka dulu lah, tapi sebentar aja ya. Sebentarnya di neraka itu bisa ribuan tahun di surga, di dunia. Jadi jangan saya berharap dengan meskipun sebentar masuk neraka, jangan berharap Bapak Ibu sekalian. Harapannya justru apa? Bisa segera masuk surga atau langsung masuk surga. Jadi Bapak Ibu sekalian, kembali bahwasanya kenapa keimanan ini menjadi hal yang penting untuk kita hisab, untuk kita timbang, untuk kita akui. Ternyata bagaimana iman saya ini, maka para ulama mendefinisikan iman itu yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Maka saat kita berbuat maksiat, itu harus segera menangis, Bu, menyesali, jangan diulang, karena ini akan menurunkan keimanan kita. Satu sisi ketika kita melakukan ketaatan, berbahagialah Bapak Ibu sekalian, senanglah karena iman kita sedang apa? Sedang naik Bapak Ibu sekalian. Maka sekali lagi, iman ini penting untuk kita jaga. Praktisnya adalah diantaranya Ali Imran ayat ke-8. Bagaimana Ali Imran 8? Ada sebuah doa yang Allah ajarkan kepada kita. Rabbana
la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Innaka antal wahhab. Maka siapapun yang selalu menjaga keimanan, menjaga kalimat tauhidillah, maka ketika itu ada sebuah komunitas, maka ruhimu bi hifdi tauhidillah. Siapapun jamaah komunitas yang selalu menjaga keimanan, selalu menjaga tauhidullah, selalu menjaga keimanan, maka jamaah itu akan mendapatkan rahmat dari Allah. Maka kenapa Bapak Ibu sekalian, Ashabul Kahfi mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Ashabul Kahfi mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka berpegang teguh dengan keimanan. Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-14. Wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Ashabul Kahfi mengapa mendapatkan rahmat dari Allah? Karena menjaga keimanan mereka, menjaga akidah mereka. Mereka berdiri di hadapan penguasa, menyatakan Rabb kami yang menciptakan langit dan bumi, kami tidak akan sudi menyembah kecuali kepada Allah. Demikian Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu penting dengan catat bagaimana Ashabul Kahfi itu berdoa di dalam gua. Bagaimana doanya? Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-10. Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-10. Maka pada akhirnya para ulama memutuskan para kiai kita di dunia ini, ruangan Bapak Ibu sekalian, ruangan tidak ada yang bisa menyamai kenikmatannya, kelezatannya, kedamaiannya dibanding gua Kahfi. Gak ada ruangan manapun, rumah siapapun yang lebih nyaman daripada guanya Ashabul Kahfi. Kenapa? Apa dalilnya? Al-Kahfi ayat yang ke-16. Fa'u ilal kahfi yanshur lakum mir rabbikum yanshur lakum rahmatan mir rabbikum. Jadi dalam gua ini Bapak Ibu sekalian, Allah memberikan rahmat dalam gua ini secara khusus. Dalam ruangan ini Bapak Ibu, semua kebutuhannya dalam Ashabul Kahfi, gua Ashabul Kahfi ini mendapatkan kasih sayang dari Allah yang itu sifatnya adalah VVIP. Gak ada yang mengalahkan Bapak Ibu sekalian. Nyamannya AC, nyamannya hotel bintang 5 atau bintang 10. Bintang pinter itu paling hotel yang paling enak. 5 wih. Itu gak ada Bapak Ibu sekalian. Kota manapun yang paling indah, yang paling gak ada yang bisa menyamai dengan kenyamanan di gua yang disebut di situ apa? Al-Kahfi. Astagfirullah. Kenapa? Karena mendapatkan rahmat dari Allah secara khusus. Tolong Bapak Ibu sekalian dilihat. Jadi ketika Allah itu menyatakan miladun, ya, yansur lakum yansur lakum rahmatan mir rabbikum. Jadi ada kata ladun atau min rabbik, itu adalah merupakan rahmat secara khusus. Bapak dan Ibu sekalian, itu yang pertama ya. Yang pertama, bahwasanya secara praktisnya mari kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana
ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian dalam hadis yang sahih Rasulullah mengajarkan kita untuk menjaga keimanan kita. Bagaimana doanya? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Hadis sahih. Saya ulangi. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, Allah, tetapkan hatiku dalam agama-Mu. Ya Allah, tetapkan, teguhkan hatiku dalam agama Islam. Bapak dan Ibu sekalian, kenapa iman itu perlu dimuhasabah? Suatu ketika Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat. Apa perintahnya? Jaddidu imanakum. Apa perintahnya Bapak Ibu? Jaddidu imanakum. Wahai para sahabatku, wahai orang-orang yang beriman, perbaharuilah iman kalian. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nujaddid imanana? Ini penting. Wahai Rasulullah, gimana kami memperbaharui iman kami? Rasulullah menyatakan, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Hadis sahih riwayat Abu Hurairah. Jadi di antara kita praktisnya, teknisnya bagaimana menjaga keimanan kita Bapak Ibu sekalian adalah kita selalu berucap dengan keyakinan, hati kita tidak boleh ragu dengan kalimat la ilaha illallah. Pertanyaannya, kalimat la ilaha illallah adakah dalam Al-Quran? Saya khawatir dengan itu punya pemahaman kalimat la ilaha illallah itu tidak ada dalam Al-Quran. Dan ini bahaya. Kalimat la ilaha illallah ada dalam Al-Quran. Quran surat Muhammad ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ayat Quran. Jadi ketika jenengan berucap kalimat la ilaha illallah dan jenengan yakin, tidak boleh ragu Bapak Ibu sekalian, ini bagian dari Al-Quran surat Muhammad ayat 19, maka berarti jenengan sudah membaca Al-Quran. Hadis Abu Hurairah ini sekaligus ya merupakan bisyarah kepada orang-orang tua. Mungkin orang tua, bapak kita, kakak kita, ibu kita, mungkin mengatakan enak ya anak muda, bisa banyak, sholatnya bisa 2 jam. Saya itu setengah jam sholat malam udah capek karena fisik. Lalu bapak-bapak yang sepuh, ini ada kabar gembira untuk bapak-bapak. Saya sampaikan pada jenengan membaca Fatihah 40 tahun yang lalu dengan jenengan ibu membaca Fatihah 40 tahun sekarang, itu nilainya beda. Saya ulangi supaya anak muda ini juga meniru jenengan. Jangan sampai anak muda itu merasa sombong. Aku bisa sholat malam 2 jam 3 jam. Bapak kan sudah tua, paling setengah jam kan. Boleh secara waktu hanya setengah jam, tapi kualitas di hadapan Allah beda. Saya masih muda 40 tahun, 30 tahun, bisa 1 hari 5 juz. Bapak yang sudah tua 60 tahun paling setengah juz sudah berat. Beda mungkin secara kualitas, tapi kualitasnya di hadapan Allah lebih tinggi. Saya sampaikan Bapak Ibu dari. Kok nggak ada senyum ibu-ibu yang sepuh, bapak-bapak yang sepuh? Ada berita gembira Pak. Saya ulangi, bapak-bapak membaca Fatihah sekarang, dan Fatihah itu sudah dengan baca mulai 40 tahun yang lalu. Terus dengan baca
jenengan rindukan, jenengan pahami, kadang jenengan membaca Fatihah menangis Bapak Ibu sekalian, terus jenengan baca dan terus jenengan baca, nilainya beda dengan anak muda yang baru membaca Fatihah. Termasuk muhasabah. Dalilnya hadis Abu Hurairah. Di antara baiknya seorang muslim itu adalah saat membaca Al-Quran, setiap huruf dari Al-Quran itu dilipat gandakan oleh Allah 10 kebaikan. Berapa Bu? 10 kebaikan. Ayo kita hitung. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? Halo? Berapa huruf? 19. Berarti 19 kali 10 berapa? 190. Ini untuk semuanya yang membaca, termasuk yang membaca pemula, yang baru sadar baca bismillah gitu ya, yang baru dapatkan hidayah membaca, ini dapatkan. Kemudian orang yang sudah sering membaca bismillahirrahmanirrahim sampai 40 tahun terus dia membaca bismillahirrahmanirrahim, membaca Fatihah, membaca Al-Quran. Mungkin secara kuantitasnya itu berkurang, tetapi secara kualitas di hadapan Allah menaik. Maka kata Syekh Muhammad bin Ali Asy-Syamkiti, kalau istiqomah terus dibaca, maka yang membaca ini akan naik derajatnya dari 10 kebaikan kelipatannya menjadi 100 kali. Lalu bapak-bapak, berarti kalau ibu-ibu sekarang membaca Fatihah, jenengan bukan derajat yang pertama, Bu. Mungkin di derajat yang kedua. Berapa Pak? Setiap hurufnya 100 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim berapa kata? Berapa huruf? 19 kali 100 berapa? Berapa? 1900. Ngerti ya? Itu basmalah Pak. Ketika jenengan istiqomah terus bersama Al-Quran Bapak Ibu sekalian, dan terus menjiwainya, merindukan Al-Quran, kadang menangis dengan Al-Quran sampai usia 60 tahun, 70 tahun, maka jenengan naik derajatnya lagi ketika membaca setiap huruf, satu hurufnya 700 kali. Berapa Bu? 700 kali. Kali 19 huruf berapa? Halo? Berapa Bu? 10 kali 700 berapa? 19 kali 700 berapa? Halo? 10 kali 700 berapa? 7.000. 9 kali 700 6.300 berarti 13 ribuan. Setiap membaca bismillahirrahmanirrahim ada hampir 15.000 kebaikan dari Allah. Itu jenengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Dan itu kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah, itu untuk orang yang istiqomah, Bu. Istiqomah itu ketika menjalani hidup terus, Pak. Dan jenengan yang sudah usia 50, 60 tahun, 70 masih mau-maunya hadir di sini, langkah jenengan ke masjid, nilai pahalanya dengan anak yang muda beda, Pak. Halo? Kok nggak ada yang senyum Ibu Bapak sekalian? Semangat ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya, semangat ya Bapak Ibu sekalian. Meskipun sudah tua, punya celengan istilahnya Bapak Ibu sekalian, punya celengan. Bolehlah fisik saya akan melemah. Tapi Bapak Ibu sekalian, tapi saya ingat janji Allah. Kita masuk Al-Kahfi 46. Wal baqiyatus sholihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada sebuah pahala yang sangat tinggi, dan itu menjadi cita-cita. Jadi tolong ini menjadi cita-cita kita. Apa? Al-baqiyatus sholihat. Apa itu Bapak Ibu sekalian al-baqiyatus sholihat? Sebuah amal ketika yang melakukan sudah meninggal, pahalanya terus mengalir. Itu namanya apa?
al-baqiyat as-shalihah. Maka ini penting saya sampaikan bapak-bapak dan juga adik-adik ya. Jangan sampai bapak-bapak minder gitu ya. Jangan sampai adik-adik itu terlalu berlebih dengan orang tuanya. Saya contohkan saya dengan bapak saya di hadapan Allah lebih mulia mana? Betul. Seorang anak apakah hafid Quran, seorang anak apakah dia berinfak triliunan, tetap saja dia di bawah orang tua kemuliaan. Halo, ada yang nggak sepakat angkat tangan? Karena semua yang dilakukan oleh seorang anak itu bapaknya dapat sama. Halo. Maka kenapa Rasulullah itu dia dididik sama bapaknya? Halo. Rasul tidak dididik oleh bapaknya. Rasul tidak dididik oleh ibunya. Tapi Rasulullah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada manusia yang bisa mengalahkan kemuliaan Rasulullah. Tidak ada manusia yang paling beriman dibanding Rasulullah. Tidak ada manusia yang infaknya lebih tinggi dibanding Rasulullah di hadapan Allah. Tidak ada. Maka manusia yang paling mulia di dunia ini siapa Pak? Para nabi. Siapa Bu? Para nabi. Siapa para nabi yang paling mulia yang disebutkan oleh Allah? Namanya 25 nabi. 25 nabi yang paling mulia siapa Bapak Ibu? Masih umum? Bukan 1, 2, 5 orang. 5 nabi. Urutan zamannya siapa? Urutan zaman. Yang pertama siapa? Nabi Nuh. Yang kedua Ibrahim. Yang ketiga? Yang ketiga urutan zaman. Siapa? Musa. Yang ketiga, yang keempat Isa. Yang kelima Nabi Muhammad. Urutan zaman. 5 nabi disebut dengan ulul azmi. Ulul azmi yang paling utama siapa? Urutannya. Pertama siapa? Nabi Muhammad. Siapa Bu? Yang kedua? Hah? Ibrahim. Betul. Yang ketiga? Yang ketiga? Musa. Betul. Yang keempat? Isa. Yang kelima? Bukan Muhammad, yang pertama Bu. Yang kelima Nabi Nuh. Siapa? Nabi Nuh. Jadi sebenarnya gampangnya Bapak Ibu sekalian, kalau jenengan mau melihat manusia yang paling utama dari mulai diciptakannya sampai hari kiamat, Nabi Muhammad. Tidak ada Bapak Ibu yang bisa mengalahkan Nabi Muhammad apapun dan siapapun. Sampai malaikat tidak ada yang bisa mengalahkan Nabi Muhammad. Saat Isra dan Mi'raj sampai Sidratul Muntaha, Jibril berhenti Pak. Nabi Muhammad mengatakan, wahai Jibril, ayo kita naik lagi. Apa kata Jibril? Wahai Muhammad, kalau saya paksa naik, maka saya akan terbakar. Malaikat yang paling utama itu Jibril Pak. Itu tidak bisa membersamai Nabi Muhammad sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hanya sampai Sidratul Muntaha. Bapak dan Ibu sekalian, maka kembali Bapak Ibu sekalian, seorang ayah dan anak, selama bapak itu beriman kepada Allah, kemudian jenengan punya tabungan anak, ya, maka tabungan anak itu menjadi tabungan jenengan. Menjadi apa? Tabungan jenengan. Itu namanya baqiyatus sholihat. Yang kedua adalah sedekah jariyah. Bapak Ibu, sedekah jariyah. Jadi infak Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika jenengan berinfak itu termasuk al-baqiyat as-sholihat. Jadi tadi mengatakan membangun masjid, meskipun hanya 50.000, jenengan meninggal pahalanya tetap selama masjid ini berfungsi.
untuk sholat, baca Quran dan lain sebagainya. Yang ketiga ilmu. Yang ketiga apa? Ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Jadi kembali Bapak Ibu al-baqiyatus sholihat, jadi menjadi syiar kita. Apa yang kita muhasabah, yaitu tentang apa? Iman, tentang iman. Kemudian bagaimana praktisnya? Di antaranya iman itu kita perbaiki, kita jaga. Yang tadi saya katakan adalah dengan kalimat la ilaha illallah. Bapak dan Ibu sekalian, inilah kalimat tauhid. La ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Kalimat tauhidillah. Dan Rasulullah menyebut kalimat la ilaha illallah itu merupakan ismullah al-a'zam. Kalimat tauhid punya dua rukun Bapak Ibu sekalian, yaitu yang pertama an-nafyu, yang kedua al-isbat. Ketika jenengan mengatakan la ilaha, itu berarti jenengan menyatakan tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah illallah. Jenengan menetapkan hanya Allah yang berhak untuk disembah. Dua rukun ya. Dua rukun. Pertanyaannya, kalimat tauhid itu ada berapa macamnya? Cara membacanya ada berapa? Ada berapa Bapak Ibu? Ada dua. Dua-duanya bisa. Tapi yang kedua jarang kita amalkan untuk kita membacanya. Meskipun kita kadang membacanya. Yang sering kita ucapkan dan kita membaca adalah kalimat tahlil. Kalimat tahlil itu ada dua. Yang pertama apa Pak? La ilaha illallah. Yang kedua, mendahulukan isbat, menetapkan dulu, baru meniadakan. Menetapkan dulu, baru meniadakan. Apa dalilnya? Quran surat Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi. Allah, lanjut. Allah, lanjut. Allahul ladzi la ilaha illa huwa. Berarti menetapkan dulu hanya Allah yang aku sembah. Tiada sesembahan kecuali Dia. Menetapkan dulu baru menafikan. Boleh dua-duanya. Jadi kita membaca la ilaha illallah atau Allah, Allahul ladzi la ilaha illa huwa. Mana yang lebih afdal? Pak? Bu? Dua-duanya sama. Cuma kadang kita kurang sering membaca dengan yang kedua tadi, Pak. Menetapkan dulu baru menafikan. Allah yang saya sembah hanya Allah. Saya minta pertolongan hanya kepada Allah. Allah itu kita menetapkan. Tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada ilah kecuali Dia. Jadi menetapkan baru menafikan. Ngaten nggih Bapak Ibu sekalian. Maka Rasulullah juga mengajarkan kepada kita, di antara cara kita berdoa yang mustajab itu adalah dengan menyebut Ismullah Al-A'zam, baru menyebut nama Allah, baru meminta permintaan kita. Jadi Bapak Ibu ketika jenengan minta ya, silakan beristighfar, bertahmid, bersolawat, dan kemudian menyebut Ismullah Al-A'zam. Allahumma inni as'aluka bi annaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ya Razzaq urzuqni. Begitu. Sebut nama Allah Ar-Razzaq kalau jenengan minta rezeki ya, urzuqni. Kalau jenengan minta ilmu, sebut nama Allah Al-Alim, alimni. Halo? Kalau jenengan ingin mendapatkan kasih sayang, ya Rahman, ya Rahim, irhamni.
Tapi sebelumnya dengan menyebut lafzul jalalah ditambah dengan ismullah al-azam, yaitu kalimat tahlil la ilaha illa anta, la ilaha illallah, Allah la ilaha illahu. Apa dalil yang lain? Catat. Quran surat Al-Anbiya ayat 87. Quran surat Al-Anbiya 87. Inilah permintaan zikir yang dibaca oleh Zunnun Yunus bin Matta saat berada di perut ikan. Bagaimana membacanya Bapak Ibu sekalian? Halo? Al-Anbiya 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi Nabi Yunus itu Zunnun itu berada di perut ikan 40 hari. 40 hari. Akhirnya Allah mengeluarkan dari perut ikan karena apa? Karena kalimat tahlil. Karena kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka tolong Pak, mari kita amalkan Pak. Ya. Jadi para kiai kita sudah mengajarkan kita untuk memperbanyak kalimat tahlil Bapak Ibu sekalian. Kalimat tahlil baca la ilaha illallah atau baca Allah, Allahul ladzi la ilaha illahu. Kalimat tahmid baca alhamdulillah. Kalimat tasbih baca subhanallah. Hauqala la haula wala quwata illa billah. Basmalah bismillahirrahmanirrahim. Tasmiyah bismillah. Apa Bapak Ibu bedanya basmalah dengan tasmiyah? Jenengan saat berdiri di majelis ini, apa yang dengan baca? Saat jenengan selesai berdiri meninggalkan masjid, masuk mobil, nyetar, apa yang dengan baca? Jenengan baca bismillahirrahmanirrahim atau jenengan baca bismillah? Halo? Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Dalilnya apa? Bapak dan Ibu sekalian, jadi beda kapan kita membaca bismillahirrahmanirrahim dan kapan kita membaca bismillah. Maka berapa tahun yang lalu saya amati Pak. Saya mengantar orang Arab. Orang Arab ini ketika berdiri baca bismillah. Ketika jalan bismillah. Ketika buka pintu mobil bismillah. Saya teliti, kenapa enggak baca bismillahirrahmanirrahim? Hah? Lebih sehat. Tapi dengan ngomong bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Dalilnya apa? Bapak dan Ibu sekalian, kapan kita membaca bismillahirrahmanirrahim? Pertama, setiap memulai membaca ayat pertama di setiap surat. Berapa jumlah surat dalam Al-Quran? Halo? Berapa? 114. Jadi saat jenengan membaca Al-Quran berarti membaca bismillahirrahmanirrahim berapa kali? Halo? 100? 112? 115? Kurang 114. Kenapa? Jumlah surat dalam Al-Quran 114. Ada satu surat yang jenengan tidak boleh membaca bismillahirrahmanirrahim, yaitu Quran surat At-Taubah. Kemudian ditambah saat membaca surat An-Naml ayat 30, jenengan membaca innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi Sulaiman itu menulis surat kepada Balqis di Yaman, ya, Sabah, itu dengan menulis kalimat bismillahirrahmanirrahim. Jadi jenengan saat membaca Al-Quran 30 juz, jenengan membaca 113 kali,
Bismillahirrahmanirrahim ditambah Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran surat An-Naml ayat yang ke-30. Berapa kali? 114. Yang kedua, setiap jenengan nulis surat, tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Apa dalilnya? Quran surat An-Naml ayat 30. Kemudian yang ketiga, setiap jenengan mau bicara, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi paling tidak ada berapa? 3 tempat ya? 3 tempat. Kenapa saat membaca Al-Quran membaca Bismillahirrahmanirrahim, bukan Bismillah? Halo? Jenengan saat membaca Al-Quran, bahkan sebagian ulama mengatakan meskipun di tengah apa surat, tetap saja membaca Bismillahirrahmanirrahim, tapi sebelum dengan isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena setiap huruf dari Al-Quran itu mendatangkan rahmat dari Allah. Dalilnya Quran surat Ar-Rahman. Ar-Rahman. Apa yang kedua? Allamul. Maka setiap dengan berhubungan dengan Al-Quran, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kapan saya membaca Bismillah? Saya membaca Bismillah saat makan. Saya minum Bismillah. Tidak ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Saat makan saya baca Bismillah. Saat saya berdiri Bismillah. Saat saya menyetir mobil Bismillah. Tidak ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa Bapak Ibu? Bu, saat jenengan masak gongsong itu jenengan baca apa? Bismillah. Jangan ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena apa Bu? Lombok yang utuh jenengan potong-potong. Jenengan tidak ada kasih sayang pada lombok. Halo? Jenengan kurang kasih sayang. Makan nasi Pak, Bu, dokter ada. Jenengan punya berapa kali? Sakit gak Pak nasi itu? Kita kurang kasih sayang. Halo? Jenengan berdiri Pak, mungkin ada semut gak di bawah jenengan ini? Ternyata terinjak. Ini keramik masjid bertasbih kepada Allah Pak. Jenengan injak Pak. Ada kasih sayang? Halo? Ini meja Pak, jenengan kasih ini. Sakit gak dia Pak? Sakit. Maka cukup membaca Bismillah. Jangan ditambah apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena jenengan kurang kasih sayang. Maka kalau jenengan lewat pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Apa itu menghentak-hentak? Mungkin ada semut di situ yang jenengan injak, mati dia. Kasihan kah? Nah, itu diantara penjelasan dari para ulama. Bapak Ibu sekalian, jadi iman ya. Tadi sudah saya masuk sebagian. Muhasabah yang kedua adalah amal. Apa Bu? Amal. Jadi amal ini harus selalu dimuhasabah. Tadi saya sudah mulai Bapak Ibu sekalian. Siapakah umat Nabi Muhammad yang paling utama? Siapa Pak? Jenengan? Bukan. Luqman, jauh. Umat Nabi Muhammad yang paling utama, yang tidak bisa mengalahkan adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sepakat Pak para ulama. Abu Bakar As-Siddiq mengalahkan istri Rasulullah, sisi keutamaannya di hadapan Allah. Semuanya utama Pak. Tapi yang paling utama siapa? Abu Bakar. Para nabi semuanya utama Bu. Yang paling utama siapa? Nabi Muhammad. Para sahabat mengatakan, mungkin yang berinfak bisa mengalahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu secara kuantitas ada. Mungkin yang sholat lebih banyak rakaatnya dari Abu Bakar radhiyallahu anhu ada. Tetapi di hadapan Allah tidak ada yang bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Pertanyaannya, kenapa? Karena Abu Bakar tidak dikalahkan oleh umat Nabi Muhammad siapapun terkait dengan amal hati.
Apa Bu? Amal apa? Jadi dari Nabi Muhammad tidak ada yang bisa mengalahkan ya dengan dari Abu Bakar, karena Abu Bakar itu adalah fastabiqul khairat di hatinya. Maka mungkin secara amal sholatnya lebih sedikit kuantitasnya, tetapi karena amal hati itu menjadi lipatannya ditingkatkan oleh Allah, tidak bisa menyamai siapapun umat Nabi Muhammad. Maka saat Rasulullah sakit, siapa yang mengganti jadi imam? Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Aisyah? Wahai Rasulullah, kenapa engkau pilih bapakku menjadi imam? Bapakku itu suka menangis. Setiap ayat yang dibaca, setiap kalimat dari Al-Quran dibaca, menangis. Itulah indikator hatinya itu adalah hati yang sangat tulus, yang sangat bersih. Dan itu yang tahu ada kita dengan Allah. Sudahkah kita menangis saat kita membaca Al-Quran? Tidak ada siapapun yang tahu saat itu. Tapi kalau jenengan menangis terus difoto Pak, oh saya menangis karena membaca Al-Quran. Nah, itu tanda tanya. Sudahkah jenengan Bapak Ibu sekalian di tengah malam sholat ya, tidak ada siapapun yang tahu, termasuk anak dan istri jenengan, termasuk suami dan anak, tidak ada yang tahu. Dan jenengan menangis. Itulah pekerjaan hati Bapak Ibu sekalian. Maka pekerjaan hati itu yang paling menentang kontra itu orang-orang munafik. Siapa Bapak Ibu? Orang-orang munafik. Maka selalu minta kepada Allah berdoa untuk tidak menjadi bagian dari orang munafik yang dikatakan tidak sama dengan hati, diingkari hati. Ketika berjanji dia bohong, ketika berkata dia dusta, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, maka amal yang pertama apa Bu? Quran surat Ar-Ra'd 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Amal yang kedua kita muhasabah adalah lisan, mulut. Tadi saya sampaikan Pak ya. Semua amal ini Bapak Ibu sekalian harus selalu disertai ilmu. Bapak Ibu, ilmu. Suatu ketika Rasulullah meninggalkan rumah. Situ ada istrinya. Ada istrinya. Rasulullah meninggalkan rumah, di situ ada istrinya. Saat itu istrinya membaca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berzikir. Jangan hafal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rasulullah menyaksikan di pagi hari subuh. Rasulullah keluar rumah, siang hari pulang ke rumah, istrinya tetap membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rasulullah bertanya, wahai istriku, dari mulai subuh sampai siang itu yang kamu baca? Naam ya Rasulullah. Ini yang saya baca. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dari mulai jam 5 sampai jam 12 siang. Apa kata Rasulullah? Istriku, mau kamu ajari, mau aku ajari kamu 4 kata. Ketika ditimbang mengalahkan yang kamu baca dari mulai subuh sampai siang. Pertanyaannya, siapa yang tahu? Rasul mengajarkan 4 kata. Bahkan Muhammad bin Ali Asy-Syamkiri Syekh mengatakan 4 kata ini Bapak Ibu sekalian, ketika jenengan baca mengalahkan zikir yang jenengan baca selain 4 kata ini, dari mulai jenengan akil balik sampai jenengan mati. 4 kata, 4 kali. Bu, ngapa Bu? Ini ilmu Bu. Hah? Halo? Kenapa? Subhanallah wa bihamdihi, 1 kata. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi.
siapa kita baca itu kan? Jadi kita membaca subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Syekh Muhammad bin Ali Asy-Syadzili mengatakan ketika dengan membaca tahlil la ilaha illallah ditambah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Ketika dengan membaca Allahu Akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Ketika dengan berzikir tidak ada zikir yang bisa mengalahkan. Kenapa? Saat dengan membaca subhanallah walhamdulillah, kemudian jenengan menyambungkan adada khalqihi, berarti jenengan bertasbih, jenengan bertahmid sebanyak bilangan makhluk yang Allah ciptakan. Lalu bisa menghitung makhluk Allah yang diciptakan? Halo? Tidak bisa menghitung. Dari manusia, dari binatang, dari tumbuh-tumbuhan. Bapak Ibu sekalian, apa yang pertama diciptakan oleh Allah? Ya. Bapak Ibu sekalian, apa kalimat pertama yang itu dari Allah Subhanahu sebelum ada ciptaan? Itulah kalimat kun. Apa Bapak Ibu? Kalimat apa? Kun. Akhirnya fayakun. Bapak Ibu sekalian, jadi ketika jenengan membaca la ilaha illallah disertai adada khalqihi, berarti jenengan membaca la ilaha illallah sebanyak ciptaan Allah. Ditambah lagi adada khalqi wa ridha nafsi, jenengan membaca subhanallah walhamdulillah sebanyak ridha nafsihi wa zinata arsyihi, seberat timbangan arsy. Makhluk Allah yang paling agung arsy. Rasulullah menjelaskan Bapak Ibu, kursi, kalimat kursi dalam Al-Quran hanya satu kali, yaitu di ayat kursi Al-Baqarah 255. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Rasulullah menjelaskan, memudahkan untuk memahami kursi itu bagian dari arsy. Rasulullah mengatakan 7 langit, 7 bumi itu seperti halaqah. Halaqah itu cincin atau semacam cincin untuk hidung binatang, untuk mengendalikan. Jadi kalau 7 langit, 7 bumi itu seperti cincin dilemparkan ke padang pasir. Padang pasir ini kursi Allah. Berapa Pak luasnya? 7 langit, 7 bumi itu seperti cincin dilemparkan ke padang pasir yang sama. Kemudian kursi Allah itu seperti cincin dilemparkan ke padang pasir. Padang pasir ini arsy. Jadi bagaimana beratnya, bagaimana luasnya. Dengan membaca tahlil la ilaha illallah adada khalqi wa ridha nafsihi. Ridha nafsi dulu ya. Zinata sudah ya. Ridha nafsi adalah semua makhluk yang diridhoi oleh Allah. Pertanyaannya, siapa Bu yang diridhoi oleh Allah? Bapak siapa yang diridhoi Allah? Halo? Yang diridhoi oleh Allah itu adalah semua, siapapun yang masuk surga, apapun yang masuk surga, semua yang masuk surga itu diridhoi oleh Allah. Maka ada yang mengatakan semua binatang masuk surga kecuali satu. Ada yang tahu? Hah? Apa Pak? Wazah, cicak. Jadi semua binatang apa? Masuk surga. Semua tumbuh-tumbuhan masuk surga. Jadi semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, ketika jenengan membaca la ilaha illallah kemudian waridha nafsihi, itu jenengan membaca subhanallah sebanyak siapapun apapun yang diridhoi oleh Allah. Dan yang terakhir apa? Midada kalimati, sebanyak kalimat Allah. Berapa Pak kalimat Allah?
Ada dikatakan kalau 7 samudra menjadi tinta, semua pohon mulai diciptakan oleh Allah sampai hari kiamat menjadi pena. Semua pena ini dicelupkan di samudra yang 7 tadi. Samudra yang 7 tadi sudah habis airnya, kalimat Allah masih, meskipun ditambah lagi. Berapa jumlahnya? Jadi hanya 4 detik Bapak Ibu dengan berzikir, tapi sekian nilai pahalanya, nilai kebaikannya. Bagaimana Bapak Ibu? Kita ulangi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsy wa midada kalimati. Bapak Ibu sekalian, itu tentang lisan ya. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, muhasabah kita tentang anggota badan kita ini. Anggota badan. Jadi yang terbaik dari yang dilakukan oleh anggota badan kita itu adalah sholat. Apa Bapak Ibu? Sholat. Yang terbaik itu. Sholat yang terbaik itu adalah sholat subuh. Apa Bapak Ibu? Kenapa? Quran surat Isra. Aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Tadi dengan salat subuh di sini itu disaksikan oleh seluruh malaikat dan Allah. Allah menyaksikan bersama seluruh malaikat hambanya yang salat subuh. Quran di sini bukan maksudnya Quran ini Pak, tapi salat. Quran al-fajr itu maksudnya apa? Salatul fajr. Kata ini. Oke. Salat sunnah yang paling baik salat malam. Apa Bapak Ibu? Salat malam yang paling baik witir. Maka kalau jenengan agak kelelahan, paling tidak 1 rakaat. 1 rakaat sebelum itu salat. Ini salat malam yang paling baik. Bapak Ibu sekalian, salat siang hari sunnah yang paling baik apa Bapak Ibu? Halo? Salat apa? Jadi Bapak Ibu sekalian, Rasulullah perintahkan setiap hari kita harus mensedekahi 360 ros. Tahu ros? Apa ini Pak? Hah? Ruas kita. Berapa jumlah ruas kita? 360. Setiap hari jenengan harus sedekahi. Jenengan membaca subhanallah sudah mensedekahi. Jenengan berinfak sedekah. Jenengan amar ma'ruf sedekah. Rasulullah mengatakan di akhir hadis, salat 2 rakaat duha sudah mencukupkan untuk kalian bersedekah 360 ruas kalian. Ya. Aduh. Maka jangan ditinggalkan suatu hal. Khawatir kita tidak bisa bersedekah berapa? Mensedekahi 360 ruas. Oke. Bapak Ibu, jenengan ingin dikatakan seorang yang bersyukur dari pagi sampai sore? Ingin? Seakan-akan jenengan ucapan alhamdulillah dari mulai pagi sampai sore ingin. Hanya 1 menit kurang Pak jenengan lakukan. Apa yang jenengan baca? Halo? Allahumma ma asbahabi min nikmatin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarikalak falakal hamdu walakas syukur. Kalau jenengan baca di pagi hari, jenengan telah menjadi orang yang bersyukur dari pagi sampai sore. Itu kita bacakan Pak ya. Sudah kita baca ya. Zikir pagi dan petang. Nanti habis asar atau habis maghrib, jenengan baca Allahumma ma amsa bi min nikmatin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarikalak falakal hamdu walakas syukur. Kita ucapkan hamd dan syukur. Dari mulai maghrib sampai subuh jenengan orang yang bersyukur. Hanya dengan 1 menit Bapak Ibu sekalian. Itulah ilmu Bapak dan Ibu sekalian.
mari kita bersemangat untuk apa? Mencari ilmu Bapak Ibu sekalian, sehingga kita lebih fokus dan kita akan banyak punya bekal Bapak Ibu sekalian untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu sekalian, orang yang bodoh, orang yang jahil itu nanti akan kesulitan, Pak, ya. Akan kesulitan untuk masuk surga. Kesulitan. Dia masuk surga tapi sulit. Karena di dunia pun dia itu berjalan tanpa ilmu. Dan Allah nyatakan yang mereka itu dinaikkan derajatnya yang berilmu Bapak Ibu sekalian. Maka yang terakhir yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, yang sangat penting dan juga sangat pokok Bapak Ibu sekalian, agar kita menjadi orang yang fastabiqul khairat adalah membantu saudara kita. Bapak Ibu, menolong saudara. Pernah Rasulullah menyampaikan hadis qudsi. Hadis qudsi itu Rasulullah bersabda, Allah berfirman, Rasulullah meriwayatkan. Riwayat dari Allah tapi Rasulullah yang bersabda. Jadi Allah itu mengatakan, Bapak Ibu sekalian, dalam hadis qudsi, hambaku, kenapa kamu tidak memberi makan kepada tetanggamu yang kelaparan? Hambaku, kenapa kamu tidak menolong orang yang kesulitan? Apa jawaban seorang hamba? Ya Allah, ini sebelum hadis ini Allah mengatakan, hambaku, kenapa kamu tidak memberi makan diriku? Kemudian hamba mengatakan, ya Allah, bagaimana aku memberi makan dirimu? Kamu itu yang memberi makan diriku. Terus Allah mengatakan, hambaku, kenapa engkau tidak menolong diriku? Hamba berkata, ya Allah, bagaimana aku menolong dirimu? Kamu yang menolong diriku. Allah menjelaskan, hambaku, kalau kamu memberi makan orang yang kelaparan, sungguh engkau telah memberi makan diriku. Hambaku, kalau kamu menolong orang yang kesulitan, kamu telah menolong diriku. Ingat Bapak Ibu sekalian, orang yang sedang sulit, di situ Allah hadir. Tolong mereka Bapak Ibu sekalian. Maka Allah akan menolong Bapak Ibu sekalian untuk mudah nanti masuk surga. Al-Fatihah. Amin.